Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Asmila. Di sini saya sebagai pemandu dalam diskusi dengan materi bukti audit. Dengan ini kami mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah auditing dengan dosen Bapak Muslimin SEMSI. Adapun anggota kelompoknya. Di sini ada saya sendiri Dea Asmila, terus kedua ada Ramadhani, ketiga ada Paulina Aprilia Indah Lestari, keempat ada Husnul Khotimah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari bukti audit. Jadi, bukti audit itu merupakan semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan, dan rekomendasi dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Nah, di sini ada 4 yang dilakukan oleh auditor dalam mengambil keputusan. Yang pertama, produsen audit yang akan digunakan, beberapa ukuran yang sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut, terus item-item mana yang akan dipilih dari populasinya, dan kapan melaksanakan prosedur tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada asersi manajemen audit. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Selanjutnya, klasifikasi asersi manajemen dalam penyajian laporan keuangan. 1. Keberadaan atau kejadian atau existence or occurrence tentang hubungan aktiva atau utang entitas pada tanggal tertentu dan dicatat selama periode tertentu. Yang kedua ada kelengkapan atau completeness, seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbekukan telah dicatat. Selanjutnya, hak dan kewajiban atau right and obligation. Entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas. Penilaian dan pengalokasian atau valuation and allocation. Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang kelima ada penyajian dan pengungkapan atau presentation dan disclosure. Tentang komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit komponen yang cukup besar diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, perintahan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang audit. Oke, saya lanjutkan beberapa yang perlu dilakukan dalam audit lapangan. 1. Kompeten atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua, independen atau tidak terpengaruh. Yang ketiga, 2. Profesional, care atau tingkat kepersonal. Keempat, advert planning dan proper supervision. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internet. Yang keenam, bukti audit audit komponen. Yang ketujuh, anandai statement presented in escrow sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedelapan, konsisten interest planning atau
diatur oleh konsisten. 4. Kecukupan bukti audit. 1. Materialitas dan resiko. Jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil salah saji. Yang kedua, faktor ekonomi. Jumlah bukti yang dilihat dari segi waktu dan biaya. Ukuran dan berat karakteristik populasi. Ukuran populasi ditentukan barangnya item dalam populasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan tipe bukti audit. Jadi, bukti audit itu kan merupakan informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor untuk mendukung suatu laporan keuangan yang diperiksa, dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atau audit opinion. Tipe bukti audit terdiri 8 jenis. Yang pertama, catatan akuntansi. Yang kedua, bukti pengendalian internal. Yang ketiga, bukti dokumenter. Yang keempat, bukti fisik. Yang kelima, bukti matematis. Yang keenam, ada bukti rasio atau perbandingan. Yang ketujuh, bukti spesialis atau surat pernyataan tertulis. Yang kedelapan itu bukti lisan atau wawancara. Prosedur audit. Prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Prosedur audit terbagi menjadi 10 jenis, yaitu ada pertama pemeriksaan rinci terhadap suatu dokumen dan kondisi fisik. Selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Selanjutnya C itu ada permintaan keterangan atau inquiry. Selanjutnya ada penelusuran atau tracing, pemeriksaan bukti, perhitungan atau counting, scanning. Selanjutnya itu pelaksanaan ulang atau reforming, komputer assistant audit atau technique. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.